Hai semua sahabat Mak Yati, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Jumpa kembali hari ini dengan Mak Yati. Hari ini Mak Yati beraktiviti di tepi rumah untuk menjaga pokok yang Mak Yati tanam. Oke, jadi inilah aktivitas Mak Yati sebelum Mak Yati memasak. Mak Yati akan urus nih pokok-pokok. Meskipun ini pokok baunya busuk, tapi sebetulnya ini sangat berkhasiat sebab pokok ini mengurangkan serangga yang berada di sekitar rumah kita. Mari kita tengok-tengok pokok yang Mak Yati tanam. Oke? Oke sahabat Mak Yati, ini adalah pokok bunga Cina yang Mak Yati tanam. Warnanya putih, baunya harum. Kan bagus, bunga Cina ini pun ada khasiatnya juga, tapi Mak Yati tak pasti untuk apa lagi lah. Yang penting kita tanam semuanya berbunga. Itulah bunga limau kasturi dan ada banyak lagi di sini. Nah, tengok tuh kan, ini bunga ini kalau mekar nanti, kalau ada bunganya muncung-muncung tuh, dia boleh jadikan ulam raja pun ada. Jadi ikuti terus keseruan Mak Yati di dapur. Oke sahabat Mak Yati, hari ini Mak Yati nak tunjukkan pokok asam Jawa yang Mak Yati tanam. Pokok asam Jawa ini dalam usia 4 tahun lebih, tapi tak berbuah lagi karena Mak Yati tanam pokok ini dari biji dan Mak Yati tanam di atas timba saja. Oke, mari kita tengok pokok yang Mak Yati tanam adalah pokok asam Jawa. Nah, nih Mak Yati tanam nih. Nih atas timba bekas tongcat. Nah, tak berbuah lagi. Dan dari pokok ini kita ambil kebaikannya, yaitu dari buahnya lah asam Jawa. Buah asam Jawa ini sangat berkhasiat. Selain sedap untuk masak, khasiatnya dalam asam Jawa boleh mencegah eksim, yaitu sakit gatal-gatal, mencegah desentri itu yang berak berdarah, ambien kalau bahasa Malaysia itu wasir, dan mengurangkan kolesterol dalam tubuh kita. Juga boleh menyembuhkan bisul, yaitu dengan cara masa kita kena bisul itu kita lumur di tempat yang ada bisulnya itu dengan asam Jawa, nanti akan kempes dan bisul itu akan pecah. Jadi apa yang Allah bagi untuk kita itu sebetulnya semua sangat bagus, tinggal kita tahu dan tak tahu. Nah, jadi tak ada salahnya kalau kita masak menggunakan asam Jawa, asam di gunung, ikan di laut, dalam kuali mesti berjumpa. Oke, mari kita masak bersama Mak Yati. Oke sahabat Mak Yati, jumpa kembali hari ini di dapur Mak Yati. Hari ini Mak Yati mau masak ikan plata, yaitu dengan tajuk ikan plata masak asam Jawa. Ini asam Jawanya ini Mak Yati gunakan ada binya asam, tapi kalau tak ada bi pun tak apa, yang penting asam Jawa. Jadi bahan-bahan yang digunakan adalah ikan plata yang sudah dibersihkan, lumuri dengan garam dan serbuk kunyit. Kemudian nanti digoreng. Untuk rempahnya Mak Yati gunakan bawang merah besar 2 biji, tapi ini tak besar sangat. Kalau besar, betul-betul besar, cukup sebiji. Bawang putih 5 biji, haliani dalam 1 inci. Kemudian Mak Yati akan tambahkan cabai. Cabai ini Mak Yati petik sendiri, yaitu cabai Melaka ungu. Pedas. Dan ini belimbing buluh, karena dia jatuh masih kecil-kecil, jadi Mak Yati sayang, Mak Yati kutik sajalah, masukkan ke dalam ikan nanti ya. Jangan lupa masukkan Maggi cukup rasa, garam, gula. Jom kita masak bersama Mak Yati. Oke sahabat Mak Yati, mula-mula panaskan kuali, letak minyak masak. Kemudian minyak itu sudah panas, betul-betul panas, sudah mendidih. Baru masukkan ikan ke dalam kuali untuk digoreng. Ini goreng sampai masak. Setelah masak nanti angkat, tiriskan, kemudian baru kita menumis rempah-rempahnya ataupun bumbunya. Oke sahabatku, setelah siap menggoreng ikan, kurangkan minyaknya,
sisakan dalam 5 sudu makan ataupun 3 sudu makan. Kemudian untuk menumis, bawang merah besar sebiji yang sudah di blend dengan bawang putih dan halia. Kemudian tumis-tumis sampai ini 3 bahan ini masak. Kemudian masukkan 1 sudu makan pati asam jawa ataupun 1 genggam asam yang belum yang masih ada biji-biji itu segenggam. Kemudian cairkan dengan air, kemudian tapis ya. Itu Mak Yati guna yang sudah jadi pati, jadi senang. Setelah masuk gaul sembati, lalu masukkan air 1 mangkok kecil. Ini 1 mangkok kecil air nih, biarkan air ini mendidih, baru masukkan gula, garam, megi cukup rasa. Nah, tengok. Jadi bawang merah yang 2 biji itu, yang 1 Mak Yati potong, yang 1 Mak Yati blend. Supaya apa? Supaya kuahnya asam ini tak cair sangat. Itulah cara Mak Yati masak. Oke sahabat Mak Yati, nampaknya ini udah mendidih, kuahnya asam nih. Mak Yati akan masukkan 1 sudu teh garam, 1 sudu teh megi cukup rasa, 1 sudu teh gula. Campak ke dalam gaul sembati. Oke, kemudian Mak Yati akan masukkan asam blimbing bulu. Nah, asam blimbing bulu masuk dalam. Oke, tunggu sekejap baru masukkan ikan. Oke sahabat Mak Yati, sekarang tiba masanya Mak Yati akan masukkan ikan ke dalam nih. Bagi ikan itu masuk dalam supaya tak keras, karena ikan pelata ini sebetulnya kalau digoreng jadi keras. Kita campak-campak ke kuah asam jadi sedap. Ini kalau bulan puasa nih, untuk menu sahur nih Mak Yati suka makan. Oke, biarkan dia masuk air ke dalam ikan dulu, baru kita campakkan cabai dan bawang yang sudah dipotong. Oke sahabat Mak Yati, tipe masanya masukkan cabai-cabai ke dalam nih. Yang setengah Mak Yati tidak masuk tadi, tapi Mak Yati tak potong-potong supaya tak pedas ikannya. Masukkan gula bawang yang sudah dipotong tadi. Tunggu sekejap bagi bawang ini layu. Nah, udah siap. Inilah resep Mak Yati, ikan pelata masak asam. Rasanya masam-masam, sedap. Masam-masam gurih, dia tak terlalu masam, juga tak pedas. Kalau nak makan pedas nih nanti gigit cabai yang biji-biji ini. Oke, mari kita hidangkan. Inilah hasilnya sahabatku, ikan pelata masak asam Jawa resep Mak Yati. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Yati Ajrul supaya tidak ketinggalan menu-menu baru dari Mak Yati. Selamat mencoba.